Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pak Effendi. Pada pagi hari ini kita belajar stoikiometri larutan. Bahasan kita pada pagi hari ini yang pertama konsep stoikiometri larutan, yang kedua rumus yang digunakan, yang ketiga hitungan kimia, yang keempat hitungan titrasi atau penentuan kadar. Tanpa berlama-lama kita akan bahas satu persatu. Yang pertama konsep stoikiometri larutan merupakan hubungan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi-reaksi dalam bentuk larutan. Pada reaksi yang setara berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Hubungan jumlah zat dalam larutan ditentukan jika molaritas larutan diketahui. Hubungan mol dan molaritas larutan dinyatakan M sama dengan N per V. M adalah molaritas larutan, N adalah mol zat terlarut, V adalah volume larutan dalam satuan liter. Yang kedua, rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan secara umum, yang pertama mol sama dengan gram per mr atau mol sama dengan gram per AR. AR untuk atom, mr kita gunakan untuk senyawa. Yang kedua, M sama dengan mol per liter atau M sama dengan milimol per mililiter. Yang ketiga, mol sama dengan V per 22,4. Ini berlaku untuk keadaan STP atau 0 derajat 1 atm. Yang keempat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ingat ya, ini rumus yang harus kita hafalkan. Pembahasan yang ketiga, hitungan kimia sederhana adalah yang berkaitan dengan jumlah zat pada suatu reaksi kimia. Kita ambil contoh, hitung volume H2SO4 2,5 M yang dibutuhkan untuk melarutkan 100 gram aluminium. ArAl sama dengan 27. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita tulis reaksi setara. 3H2SO4 ditambah 2Al menghasilkan Al2SO4 ditambah 3H2. Lalu kita lihat di soal, apa yang bisa kita hitung? Kalau kita perhatikan di soal, mol aluminium bisa kita hitung karena masanya diketahui. Maka mol aluminium sama dengan 100 per 27 sama dengan 3,7. Lalu apa yang ditanya di soal? Yang ditanya di soal adalah volume H2SO4. Maka kita hitung dulu molnya. Mol H2SO4 adalah 3,2. Dari mana 3,2? 3 per 2. 3 per 2 kita peroleh dari perbandingan koefisien H2SO4 dengan koefisien Al. Maka 3 per 2 dikali mol Al sama dengan 5,55. Jadi volume H2SO4 sama dengan mol per M sama dengan 5,55 per 2,5 sama dengan 2,22 liter. Pembahasan yang terakhir, yang keempat, hitung titrasi atau penentuan kadar. Hitungan yang berkaitan dengan jumlah zat pada reaksi asam basa. Ingat ya, titrasi itu berkaitan dengan zat pada reaksi asam basa. Kita ambil contoh. Pada penetralan 25 ml suatu larutan HCl, diperlukan 30 ml larutan NaOH. Tentukan molaritas larutan HCl tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama harus kita tulis reaksi setara, yaitu HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Lalu kita lihat di soal, mol mana yang bisa kita hitung terlebih dahulu. Dari soal kelihatan bahwa mol NaOH bisa kita hitung karena volume dan konsentrasinya diketahui. Sehingga mol NaOH sama dengan volume dikali konsentrasi. Sama dengan 30 dikali 0,1 milimol sama dengan 3 milimol. Dari soal kita lihat bahwa perbandingan koefisien HCl sama dengan perbandingan koefisien NaOH. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mol HCl sama dengan mol NaOH sama dengan 3 milimol. Nah, setelah kita ketahui dan hitung mol dari HCl, maka kita bisa menentukan molaritas HCl sama dengan mol HCl dibagi volume HCl sama dengan 3 milimol dibagi 25 ml sehingga diperoleh konsentrasi HCl 0,12 molar. Demikianlah video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.